Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi di soal dan pembahasan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bersama saya Bu Eko Sri Astuti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai bahasan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, yaitu uji kompetensi. Kita bahas mulai dari nomor 1. Oke ya. Nomor 1 adalah untuk X kurang dari 1, maka nilai X dikurangi 1 adalah, nah ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kita lihat definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak, bahwasanya nilai mutlak X itu akan hasilnya sama dengan X positif ya, apabila X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 0, kita akan menuliskan X-nya positif, nilai X ini. Kemudian hasilnya ditambah negatif, ini negatif X apabila X kurang dari 0. Seperti itu. Nah, berdasarkan soal ini, melihat nilai dari X dikurangi 1 apakah positif atau negatif, berarti kan dia dipisahkan oleh 0 ya. Untuk nilai ini itu apakah positif atau negatif itu dipisahkan oleh 0. Lah, kapan X dikurangi 1 itu 0? Maka kapan? Jika X sama dengan 1 ya. Berarti X dikurangi 1 kapan 0? Nah, sama dengan 0, maka jawabannya X sama dengan 1. Berarti ketika X sama dengan 1, maka X dikurangi 1 itu akan sama dengan 0. Menjadikan membuat fungsinya itu di X sama dengan 0. Kita masukkan saja X-nya 1, 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, saya pindah dulu, ini sama dengan 0. Begitu ya. Berarti ada batasnya, bahwasannya untuk nanti kita pindah ya. Berarti kita lihat nilainya. X dikurangi 1 akan menjadi dirinya sendiri atau bernilai positif apabila X lebih dari atau sama dengan 1. Kenapa demikian? Karena ada X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 0. Maka X lebih dari atau sama dengan 1. Gitu ya. Lah, kenapa dia hasilnya nanti X kurang dari 1? Itu batasnya kan seperti ini. Batasnya di 1, berarti nanti ke kanan dia akan positif, ke kiri dia akan negatif. Ini positif, ini negatif. Begitu ya. Lah, kapan nilainya sama dengan 1? Apabila negatif X dikasih negatif ya, dikurung seperti ini. Lah, terus hasilnya, berarti hasilnya nanti adalah negatif X plus negatif 1 kurung ini ya. Maka jawabannya nilai mutlaknya ini dipilih karena di soal diminta yang X kurang dari 1, maka nilai mutlaknya sama dengan negatif X ditambah 1. Jadi ada jawabannya, yaitu E. Coba ya, jawabannya E. Ini jawabannya. Paham, Ca? Oke, sekarang kita menuju soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3. Ini nilai mutlak ya. Dua-duanya nilai mutlak. Oke, sekarang kita langsung jawab ya. Kalau kemarin kita sudah Bu Eko berikan caranya,
Sekarang ini adalah caranya kita pakai garis bilangan. Nah, sekarang kita melihat nilai yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu nilai X 2X dikurangi 1, apakah positif atau negatif, dan 4X ditambah 3 juga apakah positif atau negatif, itu adalah dipisahkan oleh 0 ya. Kapan dia 0? Misalnya jika X-nya sama dengan setengah untuk 2X dikurangi 1. Ini ya, untuk 2X dikurangi 1 kapan 0? X sama dengan setengah, maka dia akan menjadi 0. Lah, sedangkan untuk 4X ditambah 3 kapan dia 0? Apabila X-nya sama dengan negatif 3/4. Kok bisa, Bu? Oke, kita jawab. 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Caranya demikian. Berarti 2X sama dengan 1 pindah ruas, X sama dengan setengah. Oke, untuk yang selanjutnya 4X ditambah 3 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan positif berarti negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3/4. Ya, negatif 3/4. Lah, kenapa tadi Beko bilang kapan 2X dikurangi 1 0? Jika X-nya sama dengan setengah. Kita masukkan 2 kali setengah, bukti ya. Bukti. Nah, 2 dikali setengah dikurangi 1, hasilnya sama dengan berapa? 2 bisa kita coret atau dibagi 2 bagi 2, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 1 dikurangi 1, 0. Maka kita bisa menjawab bahwasanya ketika X sama dengan setengah, ini ada hubungannya dengan ini, maka 2X dikurangi 1 hasilnya sama dengan 0. Untuk seterusnya juga berlaku apabila kapan 4X ditambah 3 itu 0, apabila X sama dengan negatif 3/4. Dua syarat ini nanti penting untuk mengetahui nilainya positif atau negatif. Oke, kita tuliskan. X sama dengan setengah tadi dan X sama dengan negatif 3/4. Kita tuliskan pakai garis bilangan. Karena ini negatif, maka garis bilangannya berada di sebelah kiri. Karena ini positif, berarti di sebelah kanan. Berarti ada interval. Interval itu batas cahaya. Ini misalnya kita adalah interval pertama, kita sebut saja A. Interval kedua sebut saja B. Interval ketiga sebut saja C. Maka kita akan mencari batas-batasnya ketika intervalnya A itu dibatasi oleh setengah sampai dengan tak hingga ke kanan ya. Berarti A itu adalah batasnya sama dengan, karena batasnya setengah, tandanya seperti ini, kurung-kurangnya, koma tak hingga. Gini, karena tidak seterusnya ya. Untuk B karena sudah setengah dipakai ini, batasnya adalah untuk B negatif 3/4, koma setengah. Begitu. Lah untuk C, nah ini batasnya negatif tak hingga, koma 3/4, negatif ya. Oke, kita hapus dulu. Kita cari yang tempatnya C yang enak bisa dilihat. C di sini aja. C batasnya adalah tak hingga sampai negatif 3/4 gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita cari sekarang untuk yang pertama, jika X elemen A, nah ini yang pertama anggota A, maka dia nanti apakah positif negatifnya di mana? Maka ada dua nilai yang di soal adalah 2x min 1, 2x dikurangi 1 dan 4x ditambah 3.
Maka 2x dikurangi 1, yang satunya 4x. Coba bentar. 4x ditambah 3, 4x ditambah 3. Nah sekarang untuk x elemen A ini 2x dikurangi 1 positif atau negatif, kita lihat di sini. Setengah ke kanan, maka kita bisa mengambil salah satu nilai yang berada di A ini berapa? Setengah, kita ke kanan lagi, setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali. Kita ambil aja 10 ya, biar mudah. Kita ambil aja misalnya coba 10. Hitungan ini. Hitungan. 2 kali 10 dikurangi 1 berarti sama dengan 20 dikurangi 1 hasilnya 19, berarti positif. Maka 2x dikurangi 1 akan positif jika berada di A. Nah untuk yang 4x ditambah 3 hasilnya bagaimana? Tulis lagi 4 dikali 10 ditambah 3, berarti kan 40 ditambah 3, berarti jawabannya 43. Dia juga akan positif ya kalau kita carinya itu, karena batasnya itu tadi. Kita akan positif. Maka kita bisa menuliskan soalnya lagi, 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3 mutlak. Untuk 2x dikurangi 1 hasilnya akan positif atau menjadi dirinya sendiri. Ini juga 4x ditambah 3 juga akan menjadi dirinya sendiri karena positif. Oke, hasilnya adalah 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3. Oke, kita pindah ruas. 2x dikurangi 4x, yang ini pindah ke sini, positif menjadi negatif. 3 ini negatif pindah menjadi positif 1. 2x dikurangi 4x negatif 2x sama dengan 3 tambah 1 4x sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berapa jawabannya 4 dibagi negatif 2? X sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat A itu anggotanya berapa saja. A itu anggotanya negatif 2, himpunannya negatif 2 sampai anggotanya adalah setengah sampai seterusnya. Kalau di sini X-nya ketemunya negatif 2, berarti X bukan anggota dari A. Berarti X bukan merupakan himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita cari ganti. Apakah kalau yang X elemen B tadi batasnya di mana saja dia? Coba kita lihat. B anggotanya negatif 3/4 sampai setengah. Oke, anggotanya B anggotanya negatif 3/4 sampai setengah. Ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat nilainya bagaimana. Kita lihat B. B-nya itu kalau kita cari untuk X elemen B, maka ganti soalnya. Apakah nilai dari 2x dikurangi 1 dan 4x ditambah 3 positif atau negatif? Maka kita bisa menyelesaikan ya seperti tadi. Batasnya di sini. Negatif 3/4 berarti kan ada negatif 1. Negatif 3/4 berarti kan ada 0, ada 1, ada 2. Ini anggotanya pada kalau di garis bilangan gini loh. Negatif 3/4 salah. Oke. Negatif 3/4.
bisa, kemudian iso ada 0, kemudian ada setengah, begitu ya anggotanya. Kita masukkan 0 aja biar mudah. 2 dikali 0 dikurang 1, berapa 2 kali ke 0? 2 dikali 0, 0 dikurang 1 adalah negatif, berarti di sini negatif hasilnya. Terus sekarang kalau ini 4 dikali 0, 4 dikali 0 ditambah 3, berarti 3 positif. Nah, positif ini kalau yang ini. Oke, berarti kalau yang ini penyelesaian nanti hasilnya kita tulis lagi soalnya 2x dikurang 1 sama dengan 4x ditambah 3. Maka untuk 2x min 1 karena negatif, maka dia nulisannya adalah negatif 2x min 1 ditambah negatif karena kurang dari. Maka kalau yang 4x plus 3 lebih dari, maka jawabannya positif sesuai dengan dirinya sendiri. Berarti negatif 2x ditambah 2 sama dengan 4x ditambah 3. Oke, negatif 2x dikurangi 4x sama dengan 3 dikurangi 2, negatif 6x sama dengan 1. Ini 1 ya, x sama dengan 1 dibagi negatif 6, x sama dengan negatif 1 per 6, negatif ya, negatif 1 per 6. Oke, negatif 1 per 6 ini apakah anggota dari B? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat anggota B. Negatif 1 per 6. Iya, negatif 1 per 6 itu anggota dari B. Berarti ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti X sama dengan negatif 1 per 6. Berarti X elemen B masuk penyelesaian. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya masuk ini. Kemudian yang terakhir untuk batasnya X elemen C. Kita cari apakah 2x dikurangi 1 dan untuk 4x ditambah 3. Kita cari C itu anggotanya berapa? C. Kita cari C. C anggotanya negatif tak hingga sampai negatif 3 per 4. Oke, kita lihat lagi. Ini berarti kita anggotanya untuk X elemen C. X elemen C itu batasnya, C itu batasnya mulai dari negatif tak hingga sampai negatif 3 per 4. Ini ya. Kita masukkan aja anggotanya, yang masuk sini siapa saja. Paling mudah adalah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 1. Berarti negatif 2 kurangi negatif 1. Berarti hasilnya yang ini negatif 3 ya, karena hasilnya. Sekarang yang bawah 4 kali negatif 1, negatif 4 ditambah 3 tetap negatif. Ini berarti negatif juga. Maka soal ini bisa kita selesaikan. 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3. Berarti hasilnya negatif dikasih negatif. Oke, negatif 2x plus 1 karena dikalikan sama dengan negatif dikali positif negatif 4x. Negatif dikali positif adalah negatif 3. Nah, kita tulis lagi negatif 2x plus 1 sama dengan negatif 4x min 3. Negatif 2x ditambah 4x sama dengan negatif 3 min 1. 2x
negatif 4, X sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Apakah masuk batasnya tadi berapa? X elemen C batasnya ini negatif tak hingga sampai negatif 3 per 4. Berarti X-nya juga masuk. Berarti X juga masuk kepada C. Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 2. Satunya lagi adalah negatif 1 per 6. Gitu ya. 3 dikurangi 2 betul. Oke, 4X ditambah 3 sudah betul. Karena di situ tidak ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya tidak ada. Jadi himpunan penyelesaiannya kita ralat sendiri. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif. Oke, saya salah pakai negatif 2, negatif 1 per 6. Tidak ada dikunci dah. Tidak ada di pilihan jawaban. Ini jawabannya, paham? Oke, untuk soal yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama adalah 6 ditambah X plus 4 sama dengan 14. Oke, selesainya bagaimana ya himpunan penyelesaiannya? Yang kedua adalah 2X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 8. Oke, 2 soal. Silakan dikerjakan. Semoga bisa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan ini nanti biasanya disimbolkan oleh tanda. Misalnya di sini misalnya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Untuk yang selingkari pertama dibaca kurang dari. Yang ini saya kasih kotak adalah dibaca lebih dari. Untuk yang ini dibacanya kurang dari atau sama dengan. Berarti bisa kan kalian membaca yang ini? Apa dibaca apa? Lebih dari atau sama dengan. Oke, nanti kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. Misalnya ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dari, bukan persamaan ya ini diganti ini. Oke, yang ini bukan persamaan, pertidaksamaan. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X plus 8 kurang dari atau sama dengan 16. Caranya mengerjakan adalah seperti ini. Ada cara satu seperti ini. Jadi X plus 8 itu ditaruh di tengah, kurang dari atau sama dengan ditaruh ini 16, yang ini kurang lebih dari atau sama dengan negatif 16. Jadi ini dibacanya adalah X plus 8 lebih dari atau sama dengan negatif 16 dan X plus 8 kurang dari atau sama dengan 16. Oke, seperti ini. Kita tulis lagi
X plus 8 kurang dari atau sama dengan 16. X plus 8 lebih dari atau sama dengan negatif 16. Bagaimana cara menyelesaikan lanjutannya? X-nya tetap, 8-nya digeser ke samping kanan. Ini juga digeser ke samping kiri. Kalau digeser ke samping kanan, itu hasilnya adalah 16 dikurangi 8. Demikian juga digeser ke samping kiri, negatif 16 dikurangi 8. Karena berpindah ya. Kemudian ini hasilnya adalah X, ini seperti ini, 16 dikurangi 8, 8. Negatif 16 dikurangi 8, punya hutang 16, hutang lagi 8, hasilnya adalah negatif 24. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan X yang mana kurang lengkap ya. Sebentar, himpunan penyelesaiannya HP sama dengan, tanda sini aja, X yang mana X kurang dari atau sama dengan 8 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 24. Ini penyelesaiannya. Oke, paham, Ca? Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan seperti biasanya. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto seperti biasanya, kirim ke grup WA. Itu nanti siapa pertama maka kalau betul hasilnya mendapatkan nilai 100. Jadi ada 101 mengumpulkan kedua berarti 100 urutan kedua sampai 100 urutan ke 5. Oke, nanti selanjutnya 5 selanjutnya nilainya dipotong menjadi 98, kemudian 96 dan seterusnya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bisa. Ini soalnya saya tunjukkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.